sedikit berita buruk. Bagi seorang petanam, berita buruk itu artinya ada masalah dengan tanamannya. Selalu seperti itu. Nah, kemarin kami tidak menanam, tidak menyiram dan tidak menyepray apa-apa karena kemarin kebetulan hujan gerimis sedikit ya. Jadi kami biarkan saja tanamannya. Ternyata pas saya menyepray PSB hari ini, saya menemukan bahwa satu pohon cabai saya sudah mulai layu. Dan layunya seperti bukan layu panas, daunnya mulai mengeriting dan kering, jadi mungkin sedikit terlambat diketahuinya, atau mungkin memang ini kondisi yang disebut layu fusarium ya. Saya tidak bisa mendiagnosanya, tapi saya akan coba melakukan penyelamatan dan saya akan berbagi tips untuk mencegah masalah layu fusarium terjadi di tanaman-tanaman kita. Sekarang saya akan selesaikan dulu menyepray tanaman-tanaman saya. Mumpung hari sangat cerah, bagus sekali untuk menyepray PSB. Lihat ini betapa suburnya tanaman saya, daunnya bagus, tunasnya banyak. Ini bunga-bungaannya, dompolan-dompolan cabenya banyak. Tuh, tidak ada yang rontok bunganya, buahnya. Ini semua karena manfaat dari PSB ya. Untuk PSB, cara pembuatannya sudah saya upload di video lain. Nanti silahkan lihat. Saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Oke, udah habis nih PSB-nya. Yuk kita lihat tanaman yang layu dan kita akan berikan pertolongan ya. Semoga masih tertolong. Oke, udah habis. Sekarang ini saya akan tunjukkan. Ini tanaman saya yang terkena layu nih. Layunya sepertinya bukan layu karena kekurangan air, karena seperti saya bilang tadi, kemarin ada gerimis ya, makanya kita tidak menyiram, tidak ke kebun, tidak memeriksa. Ini salah satu hal kenapa penting bagi petani atau petanam untuk memeriksa kebunnya secara rutin. Nih, layunya parah sekali. Tadi sudah saya siram dan sepertinya dia tetap tidak tertolong. Masalahnya adalah cabai ini berbagi pot dengan cabai saya yang lain. Dan cabai saya yang lain ini baik-baik saja. Saya tidak tahu penyebab layunya, tetapi saya tidak mau dia nanti kalau ternyata dia adalah layu bakteri atau layu jamur fusarium, saya tidak mau dia akan menular ke situ. Ini termasuk tanaman saya yang sudah agak tua ya, dan pada awalnya dulu memang dia bermasalah karena kami belum memahami tentang macam-macam teknik berkebun yang aman, menyiapkan media tanam yang sehat tuh kami belum terlalu paham. Jadi mungkin waktu itu terlewat, media tanamnya kurang saya persiapkan dengan baik, jadi sekarang ini tertular. Atau bisa juga karena spora jamur fusarium itu ada di mana-mana, dia bisa juga terbawa oleh hujan, terbawa udara. Spora kan mudah sekali terbawa ya, jadi mungkin saja tertular seperti itu. Jadi sekarang satu tips untuk mengatasi itu semua adalah tanaman-tanaman yang sehat seperti ini, kalau dulu media tanamnya tidak ditambah dengan jamur-jamur baik, maka bisa kita lakukan sekarang. Kemarin saya sudah tunjukkan beberapa bahan yang mengandung jamur baik. Ini adalah Trico Green, ini merek dagang. Saya tidak iklan, tidak endorse. Cuman yang saya akan tunjukkan adalah Trico Green ini mengandung yang disebut bahan aktif Trichoderma. Ini adalah bahan jamur baik yang membantu kita mencegah atau melawan penyakit jamur layu fusarium ya. Tetapi untuk kalau sudah terserang, kita belum tahu karena harus dilihat seberapa parah terserangnya. Tapi untuk mencegah ini baik sekali. Dan hari ini karena setelah ada satu tanaman saya sepertinya terserang seperti ini, saya akan siram semua tanaman saya dengan Trico Green ini. Kalau tidak bisa menemukan Trichoderma, ada juga jamur lain yang bisa digunakan, yaitu bernama jamur mycorrhiza. Ini isinya juga jamur mycorrhiza. Dia lebih berfungsi untuk melindungi tanaman dari tanah ya, dari akarnya. Sebenarnya sama dengan jamur
trichoderma ini. Jadi kalau Anda mulai melihat ada kok sepertinya tanaman saya ada layu-layunya, atau mungkin hanya ingin sebagai pencegahan, ada baiknya Anda mendapatkan produk yang mengandung trichoderma atau mycorrhiza. Nanti di channel ini juga saya akan ajarkan cara membuat sendiri jamur trichoderma dari nasi ya. Cara memancing jamur ini. Nanti akan saya buatkan videonya suatu saat ya. Untuk saat ini kita pakai produk yang sudah jadi aja, dan kita tidak gunakan tidak perlu terlalu banyak. Di sini aturannya adalah 20 gram dilarutkan dalam 5 liter air, kemudian disiramkan ke lahan seluas 3 meter persegi atau untuk 250 polybag. Ini 5 liter untuk 250 polybag ya. Jadi saya kira-kira saja saya hari ini hanya akan membuat 1 liter cairan dan akan saya siramkan sedikit-sedikit sekitar 100 ml per pot ya, atau mungkin 200 ml ya per pot. Karena dia nanti kan ini kan jamur ya, yang terkandung di sini ini jamur. Dia nanti kalau sudah terkena lahan diberi air, maka dia akan tumbuh menyebar dan melindungi tanaman kita dari jamur jahat yang menyebabkan ini layu. Ini padahal tanamannya sedang berbuah. Nih, buahnya banyak sekali nih. Tadi saya petikin karena ya mau gimana lagi, dia sudah layu, takutnya malah busuk buahnya. Banyak kan ini buah di satu pohon yang kurus ini. Nih pohonnya kurus karena waktu itu ya memang kami masih baru belajar ya. Jadi dari awal memang dia agak kurang sehat. Ini ada yang patah juga. Aduh, karena dia jungkring. Tidak seperti tanaman-tanaman saya yang ini, yang lihat subur sekali daunnya, banyak, sehat. Itu juga. Ini agak jarang kan daunnya. Jadi itu, tapi tidak apa-apa, dia sudah mau berbuah juga. Jadi saya akan coba selamatkan dia dari layu. Untuk mendiagnosanya kita harus mencabutnya. Jadi saya tidak akan cabut ya. Saya akan obati dulu. Kalau tidak bisa, besok baru saya akan cabut. Saya akan periksa akarnya dan mungkin saya akan belah batangnya untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin busuk batangnya juga. Oke. Sekarang caranya kita akan siapkan larutan trichodermanya. Jadi untuk mengobati layu jamur fusarium. Jadi untuk mengobati, biarin aja nanti dipotong. Jadi apa itu? Udah nyalain aja. Udah nyala dari tadi. Panas sekali udaranya. Sampai saya ngomong salah terus. Ini gerah sekali memang. Jadi apaan sih? Mas, itu tadi sudah mulai. Oke. Suami saya mengganggu. Oke. Anyway, untuk mengobati atau mencegah jamur fusarium, yang kita butuhkan adalah jamur lain yang baik, yang akan berkembang di dalam tanah, di media tanamnya, lalu melindungi akar dari serangan jamur patogen. Yang kita butuhkan hanya air bersih. Saya gunakan ini air AC. Air AC itu pertama pH-nya bagus, makasih. Terus ppm-nya juga rendah. ppm itu adalah materi terlarut yang ada di dalam air. Jadi ketika kita tambahkan pupuk, tidak banyak hal lain yang tercampur di sini. Jadi air AC bagus untuk digunakan untuk keperluan ini. Oh ya, kata suami saya yang jadi sampai tumpah. Yang pelaku hidroponik, dia juga menggunakan air AC untuk membuat nutrisi hidroponiknya. Jadi daripada beli air isi ulang atau menggunakan air pump yang mengandung klorin, dia memilih menggunakan air AC. Kami hanya punya satu AC di rumah, tapi kalau pas udara panas sekali siang itu biasanya kita nyalakan barang 2-3 jam agar rumah dingin dulu semuanya, lalu kita matikan. Nah, itu biasanya airnya kan tertampung tuh banyak, lama-lama nanti bisa digunakan ya 1 liter, 2 liter dalam sehari, kan lumayan tuh kalau tertampung setiap hari. Nah, ini airnya saya akan tambahkan untuk 1 liter ini 1 sendok teh trichoderma. Ya. Jangan lupa ditutup yang rapat lagi supaya dia tidak tumpah dan kemana-mana. Ditutup rapat, diikat, disimpan di tempat yang sejuk supaya sporanya tidak mati. Jadi pada dasarnya di sini mengandung spora. Kita akan aktifkan dengan cara dicampur air lalu disiramkan ke lahan. Aduk sampai rata. Ini karena tanaman ini adalah tanaman lama,
saya juga akan coba tambahkan sedikit microrhiza ya. Karena waktu pertama dulu membuat media tanamnya, sepertinya saya tidak sertakan microrhiza di dalamnya. Saya akan tambahkan microrhiza, 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Sampai tidak ada lagi gumpalan-gumpalan bubuknya. Oke. Dan sekarang akan saya siramkan sedikit-sedikit ke pot-pot saya yang sudah agak lama ya, yang pot-pot yang lama. Kalau seperti pot basil yang itu boleh ditunjukkan, yang kemarin saya pindah tanam, dia media tanamnya sudah saya beri microrhiza, trichoderma kan, kemana sudah kita campur dengan itu, jadi dia insya Allah aman. Ini yang tua-tua ini belum, jadi akan saya tambahkan sekarang. Dituangkan di tanahnya ya, sedikit-sedikit saja. Lalu ini ya. Oke, demikian cara mudah untuk mencegah gangguan jamur patogen, misalnya layu fusarium atau layu bakteri yang muncul karena ditularkan melalui media tanam atau melalui tanahnya. Jadi kita tidak pernah tahu faktor apa yang terlibat di dalam tanaman-tanaman kita. Jadi kita selalu tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan yang terbaik, memberikan nutrisi yang terbaik, memberikan pencegahan-pencegahan yang terbaik ya, seperti manusia ya, butuh gizi, butuh vitamin, tidak hanya butuh obat ketika sakit, tapi dia juga butuh vitamin untuk mencegah datangnya penyakit semaksimal mungkin. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini.